Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak JB. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, tujuan kita belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar itu salah satunya di bidang biologi ada pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu dari sel satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8 dan seterusnya. Sehingga dalam kurun waktu tertentu itu sejumlah sel itu akan semakin banyak. Sehingga nanti untuk menyatakan jumlah sel tersebut bisa menggunakan bilangan berpangkat. Yang berikutnya di bidang fisika, ini perhitungannya banyak sekali mempergunakan bilangan berpangkat. Salah satu contohnya kecepatan cahaya, ini ada 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan masih banyak lagi di bidang-bidang lainnya. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini adalah yang ada dua, di mana kompetensi pengetahuan itu nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan kompetensi keterampilannya nanti kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pada pertemuan kali ini yaitu ada dua, menyebutkan pengertian pangkat bilangan positif dan negatif, dan yang kedua adalah menyebutkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan pangkat positif ada bilangan kuadrat sempurna yaitu 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pola bilangan atau bentuk geometri, ini 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Bilangan kuadrat sempurna itu adalah bilangan yang merupakan hasil kali dari satu bilangan dengan dirinya sendiri. 16 itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan kuadrat sempurna yaitu apa? 4 kali 4, atau bisa dinyatakan dalam bentuk 4 pangkat 2. 4 pada bilangan 4 pangkat 2 atau pada notasi 4 pangkat 2, 4 itu menyatakan bilangan pokok, sedangkan 2 ini menyatakan bentuk pangkat atau eksponennya. Nah, pengertian daripada bilangan berpangkat yaitu A pangkat N itu adalah perkalian bilangan A atau A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A pangkat N adalah A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor, tergantung dari nilai N-nya atau banyak N-nya itu berapa. Misalkan 3 ya, perkalian A sebanyak 3 kali. A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut sebagai eksponen atau pangkat, di mana A itu merupakan bilangan real dan N nanti adalah bilangan bulat. Contoh, tuliskan pernyataan berikut dalam bentuk eksponen. Misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 5 kali. Maka bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, yang berikutnya B adalah M kali M kali M kali M, yaitu M pangkat 4. Karena apa? Karena perkalian M sebanyak 4 kali. Yang berikutnya C adalah 7. 7 hanya 1 kali. Maka kalau dibuat dalam bentuk eksponen itu adalah 7 pangkat 1. Contoh yang berikutnya, tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali negatif 5 kali negatif 5 dalam bentuk eksponen. Perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali. Maka kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen akan menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan yang berikutnya adalah negatif 5 kali negatif 5, perkalian bilangan negatif 5 sebanyak 2 kali. Maka dinyatakan dalam bentuk negatif 5 pangkat 2. Sekarang jabarkan perpangkatan berikut.
Yang pertama adalah 2K pangkat 5. Berarti kalau kita jabarkan, perkalian 2K sebanyak 5 kali, yaitu 2K kali 2K kali 2K kali 2K kali 2K, sebanyak 5 kali. Yang kedua adalah 2P pangkat 4. Jadi kalau kita jabarkan menjadi 2 kali P kali P kali P kali P. Ini ada perbedaan antara contoh yang A dan contoh yang B. Contoh yang A, angka 2 di sini ini berada di dalam kurung, berarti ikut dipangkatkan 5. Sedangkan contoh yang B, 2-nya berada di luar kurung, sehingga 2-nya tidak ikut dipangkatkan 4. Contoh yang C adalah negatif 3 dipangkatkan 3. Maka kalau kita jabarkan, berarti perkalian negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Sedangkan contoh yang D, ini ada perbedaan juga karena negatifnya di luar kurung, maka tanda negatif cukup ditulis 1 kali, berarti perkalian 4A kali 4A kali 4A. Jadi ada perbedaan ketika ada di dalam kurung dan tidak ada di dalam kurung. Berikutnya adalah bilangan pangkat negatif. Perhatikan pola bilangan berikut. Di sini ada 10 pangkat 3, itu artinya adalah 1000. Karena 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 2 adalah 100. Kalau kita perhatikan, di sini pangkatnya berkurang 1. Berkurang 1. Sedangkan di sini hasilnya adalah kita bagi dengan 10. Maka akan generalisirnya akan seluruhnya sama. 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, ini berkurang 1 pangkatnya. Di sini maka hasilnya kita bagi dengan 10. Nah, kita bagi 10. Sehingga 10 pangkat 0, ini hasilnya adalah 1. 10 pangkat negatif 1, hasilnya adalah 1 per 10. Sedangkan 10 pangkat negatif 2 adalah 1 per 100. Maka dapat diambil kesimpulan kalau A pangkat negatif N dibuat ke dalam bentuk pangkat positif jadi 1 per A pangkat N. Misalkan lagi contoh ada bilangan misalkan 3 pangkat negatif 2, maka kalau dibuat bilangan positif pada pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 2. Itu. Yang berikutnya adalah operasi pada bilangan berpangkat. Nanti operasi pada bilangan berpangkat ada 3, yaitu operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Sekarang kita bahas dulu pada operasi perkalian. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 itu adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali. Sedangkan yang 2 pangkat 4 itu adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 4 kali. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 7. Pangkat 7 ini, bilangan 7 ini didapat dari mana? Kalau kita kaitkan dengan 3 dan 4 pangkatnya, berarti 7 itu adalah 3 ditambah 4. Contoh yang kedua adalah negatif 5 pangkat 4 kali negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 4 kita jabarkan perkalian bilangan negatif 5 sebanyak 4 kali. Negatif 5 pangkat 2 perkalian bilangan negatif 5 sebanyak 2 kali. Sehingga ada perkalian bilangan negatif 5 sebanyak 6 kali. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi negatif 5 pangkat 6. 6 itu didapat dari 4 ditambah 2. Demikian juga contoh yang ketiga ada 4B pangkat 3 kali 3B pangkat 2. 4B pangkat 3 kita jabarkan berarti 4 kali B kali B kali B. Sedangkan 3B kuadrat kita jabarkan jadi 3 kali B kali B. 4 kali 3 kita kalikan sendiri, 4 kali 3 terus kali B kali B kali B kali B kali B. Sehingga 4 kali 3 ada 12. B kali B kali B kali B kali B adalah B pangkat 5. Ini adalah bentuk sederhana dari 4B pangkat 3 kali 3B pangkat 2. Sehingga pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat
A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini pangkatnya kita tambahkan dengan syarat bahwa bilangan pokoknya harus sama atau basisnya harus sama. Kalau tidak sama, kita kalikan sendiri-sendiri. Misalkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ini tidak akan menjadi 6 pangkat 5, tetapi 32 pangkat 2 kita cari sendiri, yaitu 4. Sedangkan 3 pangkat 3 kita cari sendiri, 27. Nah, seperti itu. Jadi, syarat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, itu syaratnya apa? Basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Operasi yang kedua adalah operasi pembagian. Contoh yang pertama, sederhanakanlah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 9 itu kita jabarkan adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 9 kali. 2 pangkat 5 kita jabarkan adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 5 kali. Nah, kita coret ini ada 5 kali, sini ada 5 kali, sehingga hasilnya adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 4 kali. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Nah, 4 itu didapat dari 9 kurangi 5 kalau kita kaitkan dengan pangkatnya atau eksponennya. Contoh yang kedua adalah tentukan hasil yang paling sederhana dari 24K pangkat 45 kita bagi dengan 8K pangkat 30. 24 kita bagi dengan 8, K pangkat 45 kita bagi dengan K pangkat 30. 24 bagi 8 adalah 3, sedangkan K pangkat 45 dibagi K pangkat 30, pangkatnya kita kurangi. 45 kurangi 30 itu adalah 15, sehingga hasilnya adalah 3K pangkat 15. Dan perlu diingat bahwa nanti kesimpulannya pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Ini juga sama syaratnya, bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Operasi yang terakhir atau perpangkatan. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 artinya adalah perkalian bilangan 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Kalau ini kita jabarkan dari 2 kali 2 kali 2, yang ini juga sama, 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita serahkan menjadi 2 pangkat 6. 6 itu didapat dari 2 kali 3. Jadi pangkatnya kita kalikan. Contoh yang kedua, tunjukkan hasil paling sederhana dari R pangkat 2 dipangkatkan 4. Karena ini dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi R pangkat 8. Sehingga pada bilangan berpangkat selalu berlaku sifat A pangkat M dipangkatkan N itu akan menjadi A pangkat M kali N. Ini adalah sifat-sifat daripada bilangan berpangkat mulai dari perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Dengan catatan apa? Bilangan pokok harus sama. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.